When I'm talking, you're not talking. Selamat datang di Watch Mojo Indonesia. Dan hari ini kita akan menghitung mundur pilihan kami untuk 10 selebriti yang paling banyak mendapat kecaman sepanjang tahun 2025 sejauh ini. I totally understand if somebody doesn't want to buy a product. Yeah, it's up to you. It's free country, but you don't have to burn it down. Nomor 10, Blake Lively dan Justin Baldoni. Tonight, scandal rocking Hollywood as the fallout begins from Blake Lively's explosive allegations against co-star Justin Baldoni. Menjelang akhir tahun 2024, terjadi perseteruan hukum yang memanas antara Blake Lively dan Justin Baldoni terkait konflik mereka yang menjadi sorotan publik selama proses produksi film It Ends With Us. Lively lah yang pertama kali mengajukan gugatan yang mengejutkan tersebut, mengatakan Baldoni menyebabkan, dalam tanda kutip, tekanan emosional berat dan melancarkan kampanye fitnah lewat media sosial bersama firma PR Crisis. Baldoni membalas dengan gugatan balik senilai $400 juta terhadap Lively dan suaminya Ryan Reynolds atas tuduhan pencemaran nama baik, pemerasan sipil, dan menghambat karirnya. Ryan Reynolds, how's it going? Great. Why? What have you heard? Seiring bertambahnya gugatan dari kedua belah pihak, keduanya kini menghadapi krisis citra yang semakin parah di tahun 2025. Jelas bahwa drama saling tuduh ini berdampak buruk pada reputasi mereka di mata publik. There was a possible off-ramp here. This was the off-ramp, but neither side wanted to take it. Neither is ready yet to back down. Nomor 9, Andrew Tate. Tonight, disturbing allegations being made against one of the most controversial figures on social media. Nama Andrew Tate memang sudah lama kontroversial, tapi di tahun 2025, ia kembali terseret dalam berbagai tuduhan dan masalah hukum baru yang semakin mengukuhkan posisinya sebagai salah satu figur paling dibenci di internet. Influencer media sosial ini sedang digugat oleh mantan pacarnya, Brianna Stern, atas tuduhan pelecehan tak senonoh dan kekerasan fisik. I was scared to death. I was terrified that I might die. Stern mengklaim bahwa Tate menjebaknya dalam hubungan abusif dan telah menyakitinya secara fisik. Tuduhan ini menambah panjang daftar kasus hukum yang tengah dihadapi Tate di Romania, di mana dia dan saudaranya didakwa atas tuduhan perdagangan manusia dan eksploitasi. Lewat pengacaranya, Tate membantah semua tuduhan tersebut. Namun, di tengah kemarahan publik yang terus membesar, pengaruhnya di dunia maya tampaknya semakin memudar. You want to talk big man, huh? You want to be big man? Whoa, okay, I think I need to explain something to you, okay? Nomor 8, Jojo Siwa. Jojo Siwa telah berubah dari bintang cilik menjadi salah satu figur paling kontroversial di dunia hiburan. Di tahun 2025, perubahan penampilannya yang drastis terus membuat para penggemar lamanya bingung. Meski Jojo membela transformasinya sebagai bentuk ekspresi artistik, para kritikus menilai ia terlalu memaksakan diri untuk terlihat edgy dan hasilnya justru terkesan memalukan. I used to be rainbow sparkles and now I'm black sparkles. Yang juga memicu reaksi campur aduk dari publik adalah paket konsernya yang bernama Dream Guest VIP. Dengan harga yang lebih dari $900, paket ini mencakup aktivitas di mana penggemar diminta membantu kru menyiapkan dan menyusun panggung konsernya. Banyak yang mengecam konsep keistimewaan ini, namun Jojo tetap menjadi salah satu tokoh yang paling ramai dibicarakan dan dikritik di dunia hiburan. Nomor 7, Hulk Hogan. Hulk Hogan dulu dikenal sebagai wajah dari dunia gulat profesional. Bahkan saat ia berubah haluan menjadi heel, banyak yang memuji langkah itu sebagai bentuk pembaruan citra yang berani. Following announcement has been paid for by the New World Order. Well, you talk about the money. You talk about beating people up. Well, it's a new world order. And I hope it's okay because there's nothing you can do about it. Namun, reputasinya mulai runtuh sejak rekaman lama berisi ujaran rasis bocor ke publik. According to a joint investigation by the National Enquirer and Radar Online, Hogan is captured on a sex tape made in 2008, repeatedly using offensive remarks, including the N-word. Selain itu, cerita-cerita tentang drama di balik panggung dan kebiasaannya melebih-lebihkan cerita makin mencoreng namanya. Di tahun 2025, Hogan kembali menjadi sorotan dan bukan karena prestasi.
Penggemar di Montgomery, New York mengaku ditinggal begitu saja setelah ia tidak muncul di acara yang sudah dijadwalkan. Padahal mereka sudah menunggu berjam-jam. Some disappointed Hulk Hogan fans say that they were turned away empty-handed last week after waiting for hours for a promised meet and greet with the entertainment icon. Hogan juga terseret dalam konflik terbuka antara mantan istrinya, Linda, dan putrinya yang kini menjauh, Brooke. Oh, dan jangan lupakan insiden saat ia hampir diusir penonton dengan sorakan saat tampil di debut WWE Raw di Netflix bulan Januari lalu. Well, let me tell you something, brother. Nomor 6, Alec Baldwin dan Hilaria Baldwin. Pasangan Baldwin memang sudah lama jadi sorotan publik dan tahun 2025 bukan pengecualian. Mereka kembali menjadi bahan perbincangan setelah Hilaria tertangkap kamera memarahi Alec karena menyela saat wawancara di karpet merah yang kemudian viral. Keduanya pun dikritik karena sikap mereka dalam momen canggung tersebut. Oh my God, you're distracting me right now. Sorry. Like now you're just doing that. Why? Why are you distracting me? I'm just captivated you're just distracting me. No, but oh my God, stop! You're annoying me. Stop! It's not cute. No, he's distracting me. Tidak berhenti di situ, pasangan ini juga menuai kecaman lewat reality show terbaru mereka. Tayangan bergaya Fly on the Wall yang menyorot kehidupan keluarga mereka menjelang persidangan Alec terkait kasus Rush dinilai sangat tidak pantas. Honestly, from the bottom of my soul, I don't know where I'd be if I didn't have you and these kids. I will leave you. It's okay, just ignore him. Kehadiran mereka di media sosial pun bukannya memperbaiki citra, malah makin memperburuk dengan banyak netizen yang menilai unggahan mereka terkesan tidak peka dan jauh dari realita. When I'm talking, you're not talking. No, when I'm talking, you're not talking. Nomor 5, Carla Sofia Gascon. Carla Sofia Gascon mencetak sejarah sebagai transgender pertama yang masuk nominasi akting di ajang Oscar. Namun pencapaiannya malah dibayangi oleh kontroversi. Sí, pienso en ello. Y me arrepiento de muchas cosas. Gascon awalnya dikritik karena komentarnya di media sosial mengenai film nominasi Best Picture I'm Still Here dan lawan sesama nominasi Best Actress-nya Fernanda Torres. Ia kemudian meminta maaf setelah dinilai menyiratkan bahwa Torres terlibat dalam penyebaran komentar negatif secara online. Yo en ningún momento me habrá visto alguien hablando mal de Fernanda Torres o de la película de Fernanda Torres, pero en cambio si veo a muchos personas que trabajan en el ambiente de Fernanda Torres que hablan mal de mí y de Emilia Pérez. Sementara itu, sejumlah unggahan lama yang ofensif juga kembali mencuat, termasuk pernyataan sensitif tentang George Floyd. Gascon menghapus semua postingannya dan menonaktifkan akun X miliknya. Namun, kontroversinya sudah terlanjur menyebar luas dan ia masih menjadi pusat perdebatan hingga sekarang. ¿Qué van a hacer conmigo? Recuperar la lana que me robaste. Nomor 4, Kanye West. Akankah Kanye West bisa kembali mendapatkan dukungan publik? Jika melihat tahun 2025 sejauh ini, sepertinya tidak. Dulu dianggap sebagai sosok yang tidak bisa dibatalkan, rangkaian kontroversi yang terus berlangsung mulai dari pernyataan antisemit, perilaku aneh, hingga aksi-aksi provokatif justru makin mengukuhkan posisinya sebagai salah satu figur paling memecah belah dalam budaya pop. So, the answer to why I wrote White Lives Matter on a shirt is because they do. It's the obvious thing. Sepanjang tahun ini, Kanye memicu kemarahan publik setelah menjual kaos dengan simbol kebencian yang sangat ofensif di situs resminya. Ia juga mendapat kecaman terkait penampilan mantan istrinya, Bianca Censori, yang hampir telanjang saat hadir di karpet merah Grammy, yang kabarnya merupakan idenya sendiri. Meski terus dikritik, Kanye tetap vokal dan kerap membuat unggahan media sosial yang tidak menentu, membuat publik semakin bingung sekaligus khawatir terhadap kondisi dirinya. We're all worried about Kanye, but at this point we're all also angry and offended and hurt. Nomor 3, Rachel Zegler. Tahun 2025 menjadi tahun yang berat bagi Rachel Zegler, terutama setelah film Snow White gagal total di box office. Sejak awal, pemilihan Zegler sebagai pemeran utama memang sudah menuai banyak kritik. Ada yang merasa peran tersebut seharusnya diberikan kepada aktris kulit putih, sementara yang lain menilai seharusnya tokoh klasik seperti itu dimainkan oleh bintang yang sudah lebih mapan.
Ziegler juga secara terbuka mengkritik film Snow White versi original, menyebutnya kuno dan seksis yang justru membuatnya semakin dijauhi oleh para penggemar. She's not going to be safe with the prince, and she's not going to be dreaming about true love. She's dreaming about becoming the leader she knows she can be, and the leader that her late father told her that she could be if she was fearless, fair, brave, and true. Tidak hanya itu, ia dan rekan mainnya Gal Gadot juga terlibat perselisihan soal konflik Israel-Palestina, sementara kalangan konservatif mengecam Ziegler karena menolak kemenangan Donald Trump dalam pemilu presiden. There are growing calls tonight for Disney to fire Rachel Ziegler, the star of its widely anticipated Snow White remake. It's because of an anti-Donald Trump post she made after the election. Dengan kontroversi yang terus mengikuti kemanapun ia pergi, dukungan publik terhadap Ziegler kini nyaris tidak ada. Nomor 2, Elon Musk. Apakah Elon Musk adalah seorang visioner yang memimpin umat manusia menuju masa depan, atau justru sosok luar yang ingin merusak tatanan pemerintahan Amerika? Yang jelas, Musk tidak pernah lepas dari sorotan, entah itu untuk hal baik ataupun sebaliknya. Tahun 2025 dibuka dengan aksinya yang kontroversial saat memberi hormat secara provokatif di acara kemenangan Donald Trump, lalu tampil membawa gergaji mesin dalam sebuah acara konservatif. Di sisi lain, aksi protes bertajuk Take Down Tesla mulai bermunculan di berbagai penjuru dunia. Para aktivis menarget Musk dan jaringan dealer mobil Tesla. I totally understand if somebody doesn't want to buy a product. Yeah, it's up to you. It's free country, you know, but you don't have to burn it down. Mendorong masyarakat untuk menjual kendaraan listrik mereka, melepas saham Tesla, dan dalam tanda kutip menghentikan Elon Musk. Tidak bisa dipungkiri, Musk memang ahli dalam menarik perhatian, tetapi sampai kapan dan seberapa mahal harga yang harus dibayarnya? Awesome. I mean, you got to make a joke, you know, you can really joke. Legalize comedy! Legalize comedy! Come on! Legalize it! I'm so comfortable with all of that. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Kamu bisa memilih untuk mendapatkan notifikasi secara berkala atau setiap kali kami mengupload video. Kalau kamu menggunakan handphone, pastikan untuk menyalakan notifikasi pada bagian pengaturan. Nomor 1, Sean Diddy Combs. Now to Sean Diddy Combs, the music mogul is facing a series of new civil lawsuits, including allegations he sexually assaulted 2 teenagers. Jika tahun 2024 menegaskan posisi Sean Diddy Combs sebagai sosok paling dibenci di Hollywood, maka 2025 tampaknya hanya akan memperkuat cap tersebut. Diddy kini menghadapi dakwaan federal serius termasuk pemerasan, perdagangan manusia secara paksa, penipuan, dan pemaksaan. Persidangannya dijadwalkan pada bulan Mei, di mana jaksa penuntut akan memaparkan dugaan jaringan kriminal yang melibatkan kerja paksa, penculikan, suap, dan ritual yang dikenal dengan nama freak-offs. He's accused of trafficking women and male sex workers to perform depraved freak-offs. Drug-fueled sex parties for his own twisted enjoyment. Tidak hanya itu, rapper yang kini tercoreng reputasinya tersebut juga terus digugat secara perdata oleh berbagai pihak, baik pria, wanita, bahkan anak di bawah umur, atas berbagai pelanggaran hukum lainnya. Meski Diddy membantah seluruh tuduhan itu, setiap kabar baru yang muncul justru semakin menyulut kemarahan publik, menjadikannya selebritas paling dibenci di tahun 2025 dengan selisih yang jauh dari nama-nama lain. We'll see them trying to suppress or keep out certain evidence out of the case or try to bolster it. Menurut kamu, selebriti mana yang paling membuatmu kesal di tahun 2025 ini? Tulis di kolom komentar. Bet you never met a gay girl before. Apakah kamu menikmati video ini? Cek juga video lain dari Watch Mojo Indonesia. Pastikan kamu sudah subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami.